Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalawatullah wassalamuhu ala katimil anbiyah wal kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, saya mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman saya sekalian untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang biasa kita kenal dengan istilah sholawat. Salam sejahtera kepada pemimpin kita, teladan kita bersama, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita yang hadir tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini bertema pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil, kita hina dan tak punya daya kekuatan sedikit pun. Kecuali karena kebesaran Allah dan kekuatan dari Allah lah kita bisa hidup sampai saat ini. Maka dari itu perbanyak bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang telah Allah berikan. Semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan, dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan, kenikmatan yang diberikan Allah akan ditambah. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 7. Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur merupakan suatu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan Allah yang terus bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah. Dan ingat, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi sampai bunuh diri. Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Lah, kok ditimpa musibah malah bersyukur? Jangan salah, Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman. Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa segudang bahkan lebih dari kebaikan, misalnya tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu kita mengeluh atau berputus asa. Karena kalau kita gali secara mendalam, dengan sakit yang kita derita, ternyata sebenarnya dosa yang kita sedang dikurangi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ketika sehat, seseorang kerjaannya gosip. Kalau sakit buat ngomongin pun malasnya minta ampun. Karena itu, baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim sejati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika, beliau pernah ditanyai Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau pun menjawab, tidakkah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur?
Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan syukur itu ibarat dua ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang kendarai. Marilah kita tutup kultum singkat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa, dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan dalam hati kami. Hisaplah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.